Materi kali ini adalah evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah kita mampu menjelaskan apa itu evaluasi, kita mampu menguraikan prinsip-prinsip evaluasi, kita mampu menjelaskan tujuan evaluasi, kita mampu mendeskripsikan syarat-syarat evaluasi pembelajaran, kita mampu menjelaskan jenis-jenis evaluasi pembelajaran, kita mampu menjelaskan prosedur evaluasi pembelajaran. Nah, untuk pengertian dan prinsip umum evaluasi, jadi di sini kita perlu mengetahui penjelasan dari Ari Kunto 2007 bahwa ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya prinsip triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu tujuan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi itu sendiri. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. Nah, apa sih tujuan evaluasi? Beberapa fungsi atau manfaat evaluasi pendidikan yaitu untuk mengetahui taraf kesiapan anak untuk menempuh suatu pendidikan tertentu, mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan, mengetahui apakah proses pembelajaran umumnya telah menentukan secara spesifik materi pelajaran atau bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan porsi waktu yang telah ditetapkan. Yang terakhir, mendapatkan bahan-bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan dan jabatan yang sesuai untuk siswa. Syarat-syarat umum untuk evaluasi adalah yang pertama, kesahihan atau validitas. Jenis validitas itu adalah validitas ramalan, validitas bandingan, validitas konstruk, validitas isi. Jadi validitas ramalan atau validitas bandingan itu termasuk validitas empirik. Validitas konstruk dan validitas isi adalah validitas rasional. Validitas ramalan yang artinya ketika soal itu diuji cobakan mampu memberikan ramalan bahwasannya soal itu bisa dipakai untuk siswa yang lain atau ujian-ujian yang akan dilakukan berikutnya. Jadi ketika siswa mampu menyelesaikan soal dengan baik, maka soal ini akan dicapai dengan baik juga oleh siswa yang lain untuk pada waktu tertentu atau pada waktu berikutnya. Validitas bandingan adalah yaitu validitas yang memberikan perbandingan ya antara yang dilakukan sekarang dan yang akan dilakukan berikutnya ya, akan memberikan bandingan ya, perbedaan sejauh mana kira-kira soal yang akan diuji cobakan ini, ketika hari ini diuji cobakan kita dapat melakukan bandingan di kedepannya seperti apa. Validitas konstruk ini lebih kepada validitas kepada kerangka ya, dalam sebuah materi tentunya ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai atau indikator yang harus dicapai ya. Makanya apa saja indikator-indikator itu atau tujuan pembelajaran itu adalah merupakan konstruk. Nah, isi itu lebih kepada soal itu sendiri, bagaimana kejelasan dari soal itu ya. Apakah soal itu bisa diterima oleh siswa, sudah bisa dipahami oleh siswa atau belum. Nah, kesahihan hasil evaluasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor instrumen evaluasi, yang kedua faktor-faktor administrasi dan pensekoran, dan yang ketiga faktor berkaitan dengan respons siswa. Nah, yang kedua, syarat umum untuk evaluasi adalah keterandalan atau reliabilitas. Jadi, cara yang dapat digunakan untuk mencari reliabilitas suatu tes adalah dengan cara teknik ulangan, yaitu memberikan tes dengan 2 kali kesempatan. Teknik bentuk paralel, yaitu 2 bentuk tes sejenis tetapi tidak identik baik isi, proses mental yang diukur, tingkat kesukaran maupun jumlah item. Teknik belah 2 yaitu tes yang diberikan kepada sekelompok subjek dibelah menjadi 2 bagian,
Tiap bagian diberikan skor terpisah terdiri dari 2 prosedur, yaitu ganjil genap atau kelompok soal ganjil dan kelompok soal genap, dan prosedur secara random atau menggunakan undian. Jadi untuk reliabilitas sendiri dilakukan setelah uji validitas. Gunanya untuk apa? Yaitu menguji apakah soal ini reliable, dapat mewakili. Biasanya kalau di dalam ketika kita ingin menguji instrumen soal, kita tidak cukup hanya validitas saja. Ketika soal valid, kita harus mengukur reliabilitas soal. Jadi soal ini artinya bisa dipakai oleh seluruh siswa selain sampel. Jadi ketika kita ingin menguji soal kepada siswa, kan tidak mungkin semua siswa, jadi hanya beberapa saja. Ini terkait dengan penelitian, Jadi ketika beberapa siswa itu yang kita jadikan sampel untuk menguji soal ini dan ternyata soalnya reliable, maka soal ini dapat dipakai untuk siswa yang lain yang bukan sampel. Nah, syarat yang berikutnya adalah kepraktisan. Jadi, kepraktisan ini terdiri dari kemudahan administrasi, waktu yang disediakan cukup, kemudian kemudahan men-skor, kemudahan interpretasi, kemudian yang terakhir adalah tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang ekuivalen atau sebanding. Nah, biasanya di dalam pendekatan evaluasi pembelajaran diperlukan sebuah penilaian. Yang pertama adalah jenis penilaian acuan patokan atau PAP. Di sini dalam menginterpretasikan skor mentah menjadi nilai menggunakan pendekatan PAP, maka terlebih dahulu ditentukan kriteria kelulusan dengan batas-batas nilai kelulusan. Contohnya di sini ada rentang skor nilai. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai siswa, maka kalau kita mau menginterpretasikan ke dalam bentuk huruf, apakah dia A, B, C, D, makanya kita buat dulu rentang skornya seperti pada contoh ini. Jadi 44% ke bawah maka dinyatakan tidak lulus. 45 sampai dengan 59% maka dia akan mendapat nilai D. 60 sampai dengan 69 dia mendapatkan nilai C. 70 sampai dengan 79 mendapatkan nilai B. 80 sampai dengan 100 mendapatkan nilai A. Berikutnya adalah penilaian acuan normatif. Jadi atau disingkat dengan PAN. Nah, PAN ini dipergunakan bila mana distribusi kecapaian atau kemampuan kelompok anak yang diberikan tes mengikuti hukum kurva normal. Nah, di sini kita perlu mengetahui derajat kesukaran tes dimana jika soal yang kita gunakan terlalu sukar, maka anak yang pandai pun cenderung akan mendapatkan nilai skor yang rendah pada tes tersebut. Sebaliknya, bila mana tes yang dipergunakan terlalu mudah, maka anak yang kurang pun cenderung dapat memperoleh nilai yang tinggi. Maka kita harus mempersiapkan soal-soal bila mana soal-soal itu perlu direvisi, maka dibuatlah untuk merevisi soal. Jadi ketika kita membuat uji validitas, uji reliabilitas, kita juga melakukan uji daya beda, kemudian tingkat kesukaran untuk melihat seberapa jauh soal itu bagus atau memiliki kesukaran atau mudah. Nah, ini perlu kita pertimbangkan di dalam hukum kurva normal ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jika tidak, terima kasih atas perhatian kalian dan saya ucapkan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.